Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Para jamaah rahimin wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari baras, penyakit sopak, wal junun, gila, wal judham, lepra, wa min sayyi'il asqam, dan seburuk-buruk penyakit lainnya termasuk virus corona. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Kita sekarang memasuki bab 51, hampir selesai kajian kita kitab Tauhid Syekh Muhammad At-Tamimi. Sekarang memasuki bab 51. Yang ada kitabnya bisa dibuka, kelihatannya masih ada itu di rak, bisa dimanfaatkan. Masih ada di rak kelihatannya, bisa dimanfaatkan. Bab 51 menetapkan Asmaul Husna hanya untuk Allah dan tidak menyelewengkannya. Ini judulnya, menetapkan Al-Asmaul Husna hanya untuk Allah dan tidak menyelewengkannya. Kita melihat sisi bahasa terlebih dahulu. Al-Husna, kalau Al-Asma artinya nama-nama. Al-Asma artinya nama-nama. Ismun ismani al-asma, ismun ismani asma, nama-nama. Al-Husna berasal dari kata Hasan. Al-Husna berasal dari kata Hasan. Fahiya ismu tafdil, yaitu isim tafdil, yaitu isim tafdil. Isim tafdil itu dalam bahasa kita dua, komparatif dan superlatif. Wa ma'na al-husna ay al-mubalaghah fil hasan akmalahu. Makna husna yang berasal dari Hasan adalah Hasan yang puncak. Husna artinya Hasan yang puncak. Jadi Hasan yang mubalaghah, Hasan yang nemen, Hasan yang sangat tinggi. Ini makna husna. Isim tafdil ada kalanya muqayyad, ada kalanya mutlak. Muqayyad misalnya Zaidun afdalu min, siapa misalnya, Zaidun afdalu min Ali misalnya. Zaid lebih utama daripada Ali. Ini namanya muqayyad. Zaid lebih utama, tapi lebih utamanya ditakyid daripada Ali. Tapi kalau misalnya Zaid al-afdal, Zaid adalah yang paling utama. Jadi isim tafdil itu memang dalam bahasa Indonesia, isim tafdil itu ada dua, bisa muqayyad yang dalam bahasa Indonesia komparatif, dan bisa mutlak yang dalam bahasa Indonesia superlatif. Tapi kalau dalam bahasa Arab cuma isim tafdil gitu saja. Tetapi secara pemahaman bisa komparatif yang disebut dengan muqayyad, dan bisa
superlatif yang disebut dengan mutlak. Nah, al-asmaul husna, al-husna di sini maknanya adalah mutlak. Jadi Allah memiliki al-asma yang terbaik. Jadi bukan yang lebih baik daripada namanya siapa, bukan. Tetapi Allah memiliki al-asma al-husna yang terbaik, yang baiknya terpuncak, yang baiknya tertinggi, gak ada yang lebih tinggi lagi. Nah, itu kita tetapkan untuk Allah dan jangan sampai menyelewengkannya. Ini yang pertama, sisi bahasa. Kemudian sekarang yang kedua, apa artinya al-asmaul husna? Artinya nama yang baik. Kok hanya milik Allah? Memang manusia tidak memiliki nama yang baik. Kenyataannya manusia juga memiliki nama yang baik. Namanya Winaryoto. Baik apa enggak? Baik. Kalau kita bilang enggak baik, nanti dimarahi sama bapaknya yang kasih nama. Namanya siapa? Namanya Uul. Aulia, nama aslinya Aulia. Baik apa tidak? Baik. Kalau kita nggak baik, nanti dimarahi sama bapaknya yang ngasih nama. Jadi manusia juga punya nama yang baik. Tetapi yang dimaksud nama baik bagi Allah berbeda nama baik bagi manusia. Yang dimaksud nama baik bagi Allah adalah bahwasanya Allah memiliki nama yang nama tersebut mengandung makna, yang makna itu otomatis merupakan sifatnya. Hanya Allah yang punya. Kalau manusia enggak. Manusia punya nama, namanya baik, baik. Ada maknanya, ada. Apakah otomatis merupakan sifatnya? Enggak. Buktinya banyak. Namanya selamat. Artinya apa? Selamat. Kemarin kesandung. Nah, jadi punya makna tapi tidak otomatis merupakan sifatnya. Namanya siapa? Bejo. Artinya apa? Untung. Kemarin dagang rugi. Nah, jadi tidak otomatis merupakan sifatnya. Ya. Itu nama yang ada pada manusia. Nama baik yang ada pada manusia memiliki makna tapi tidak otomatis merupakan sifatnya. Namanya siapa? Namanya misalnya Soeharto. Kan bahasa Jawa Soeharto. Su baik, harto harta. Kebaikan harta atau harta yang baik. Tapi apakah hartanya baik? Enggak. Hartanya banyak untuk judi. Ya. Jadi tidak merupakan sifatnya, enggak otomatis. Tapi Allah memiliki nama. Setiap nama mengandung makna yang otomatis merupakan sifatnya. Hanya Allah saja. Selain Allah tidak ada. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita memahami bahwasanya tidak cukup kita meyakini Allah adalah Tuhan. Kalau sekedar meyakini Allah adalah Tuhan, nggak beda kita dengan orang kafir. Orang kafir pun meyakini Allah adalah Tuhan. Biasa mereka memanggil-manggil Allah. Wallahi wa rabbil Ka'bah, demi Allah Tuhannya Ka'bah, bismikallahumma, menyebut nama Allah ketika memulai pekerjaan. Biasa mereka menyebut Allah dan meyakini Tuhannya adalah Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad perangi mereka, ya karena mereka kafir sehingga diperangi. Gak cukup meyakini Tuhan adalah Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Dan jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi,
niscaya mereka akan menjawab Allah. Ini informasi dari Allah, informasi dari Allah kepada kita. Kalau kita tanyakan kepada mereka siapa Tuhannya, mereka kata Allah pasti akan menjawab Allah, karena meyakini Tuhan adalah Allah. Sampai Fir'aun saja yang mengaku dirinya Tuhan, hatinya sejatinya mengakui Tuhannya itu Allah. Di dalam surat An-Naml Allah informasikan tentang Fir'aun, wajahadu biha wastaiqadatza anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Fir'aun dan konco-konconya mengingkari, tetapi sesungguhnya hatinya meyakini. Wajahadu biha wastaiqadatza anfusuhum. Fir'aun dan konco-konconya mengingkari, tetapi wastaiqadatza anfusuhum, hati-hati mereka sesungguhnya meyakini. Tapi kalau nggak tampak pada zahirnya, zulman wa 'uluwa, karena kezaliman dan kecongkakan. Jadi Allah informasikan Fir'aun juga ternyata meyakini Tuhan adalah Allah. Maka di dalam kita bertauhid, menyatakan Tuhan hanya satu yaitu Allah, nggak cukup, butuh konsekuensinya, yaitu tauhid uluhiyah. Kalau memang menyatakan Tuhan hanya satu yaitu Allah, konsekuensinya adalah tujukan segala peribadahan hanya kepadanya. Apapun yang merupakan ibadah harus hanya ditujukan kepada Allah, karena ini konsekuensi setelah menyatakan Tuhan hanya satu yaitu Allah. Apakah sudah cukup dengan dua ini? Apakah sudah cukup dengan dua ini? Kalau dipikir-pikir kayaknya sudah cukup. Kenapa mesti ada tauhid asma wa sifat? Kan kita mengakui Tuhan hanya satu yaitu Allah, kemudian kita melakukan konsekuensinya, menyerahkan segala bentuk peribadahan kepada Allah. Terus apa lagi? Sudah cukup kan? Belum cukup. Kita meyakini Tuhan hanya Allah, itu rububiyah, dan segala peribadahan hanya ditujukan kepadanya, yang merupakan konsekuensinya itu uluhiyah. Gimana kalau kemudian orang menyamakan Allah dengan makhluk? Masih berbuat kesyirikan, karena menyamakan makhluk dengan Tuhan, menyamakan makhluk dengan Tuhan, atau menyamakan Tuhan dengan makhluk, maka masih terjadi kesyirikan. Oleh karena itu wajib ada tauhid yang ketiga, tauhidul asma was sifat. Sekali lagi, belum cukup hanya dua. Oke, kita mengakui Allah satu-satunya Tuhan dan segala ibadah ditujukan hanya kepadanya. Tapi kita menyamakan makhluk dengan Tuhan, dengan Allah. Kita menyamakan makhluk dengan Allah, berarti kita masih mempersekutukan Allah. Adanya sesuatu yang sama dengan Allah, kita masih menyekutukannya, masih berbuat syirik. Maka harus ada tauhid yang ketiga, tauhidul asma wa sifat. Mentauhidkan nama dan sifat hanya untuk Allah, yang kemudian konsekuensinya nggak boleh menyamakan Allah dengan makhluk atau makhluk disamakan dengan Allah. Syekh Utsaimin mengatakan rahimahullah taala, wa idza athbata lillahi al-asma'a was sifat duna ayyumathilahu ahadun fahuwa tauhidul asma wa sifat, wa in nafaitaha anhu fahadha ta'til, wa in mathalta fahadha isyraq. Terjemahnya adalah, jika Anda menetapkan untuk Allah tauhid al-asma wa sifat yang disebut dengan sebutan tauhidul asma wa sifat, ketika Anda menetapkannya, ketika Anda menghilangkannya, berarti Anda
ta'til, dan ketika Anda menyamakannya maka berarti Anda berbuat isyrak. Yang kita garis bawahi, kalau Anda menyamakannya, menyamakan Allah dengan makhluk, maka Anda masih berbuat isyrak, masih berbuat kesyirikan. Oleh karena itu perlu adanya tauhid al-asma wa sifat, biar tidak pernah menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah.